Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Selamat datang kembali di acara pendalaman ajaran. Kali ini bersama dengan saya Hendy. Dan hari ini tentu seperti biasa saya tidak sendirian. Saya bersama-sama dengan Kak Hosea. Ya, Shalom, Kak shalom, Hosea. Gue Hendy. Kak ya, Shalom. bener ya? Kak Ya, Hosea. betul. Ya meskipun lebih muda kalau saya ini, cuman ya saya selalu manggilnya kalau teman-teman yang Sasha di sini yang kerja di sini pasti kita panggilnya Ya. Kak gitu ya, Kak Hosea. Gimana kabarnya Kak Hosea? Baik, Gue Hendy. Baik ya. Sekarang sibuk apa ini? Berarti? Sibuk apa-apa aja. Apa-apa aja Ya. ya. Semuanya Semua dikerjain. dikerjakan yang bisa dikerjakan. Iya. Termasuk untuk membahas pendalaman ajaran pada hari ini, yaitu bertemakan kecanduan dosa harus apa? Iya. Gitu ya. Pertanyaan yang menarik ini, tema yang sangat menarik. Dan sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah habis bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau selalu bersama-sama dengan kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan pada saat ini. Sampai pada saat ini kami boleh mengikuti, menonton pendalaman ajaran pada kali ini. Biarlah pendalaman ajaran ini boleh benar-benar menjadi berkat bagi kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Kau mau sampaikan kepada kami dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau sertai kami, juga Kak Hosea yang akan menyampaikan seluruh isi dari tema pada hari ini. Biarlah Engkau yang akan beracara di dalam pendalaman ajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke. Sesuai dengan temanya tadi ya, kecanduan dosa harus apa gitu ya. Mungkin ini tema yang cukup menarik karena nggak tahu, mungkin belum pernah lah ya, belum pernah dibahas di kita tentang spesifik tentang dosa gitu ya. Kecanduan dosa gitu. Kita tahu sendiri ya, kita semua ini manusia yang berdosa gitu ya. Kita begitu dilahirkan itu aja itu udah kita ada dosa turunan kita anggapannya ya. Itu yang sudah mengalir dalam darah kita, sehingga kita sendiri secara otomatis pun mungkin kita itu ya juga bisa melakukan dosa itu. Tapi kali ini kita itu membahas tentang kecanduannya, kecanduan dosanya. Kak, boleh dijelaskan gimana latar belakang kita? Pertama-tama kita perlu memahami apa itu dosa dulu itu. Oke. Jadi supaya nggak salah paham dan kita memahami dosa gitu seperti yang diwahyukan oleh Allah melalui firman Tuhan, melalui Alkitab gitu. Nah, problem ini sebenarnya saya mengambil dari keprihatinan Pendeta Daniel Lukito almarhum ini. Dia di bukunya itu menulis gini, problem dosa pada teologi kekinian bukanlah pada perbuatan dosa serta akibat-akibatnya. Problem terbesar terletak pada pengertian yang keliru tentang dosa dan pihak yang berbicara tentang dosa secara biblikal. Jadi orang yang ngomongin dosa ini menurut Alkitab itu justru dianggap bersikap menghakimi gitu, atau intoleran gitu. Menarik. Nah, biasanya kalau kita membahas tentang dosa gitu, umumnya kita akan lekatnya itu dengan sesuatu yang salah gitu menurut komunitas, atau tindakan kriminal gitu. Tindakan kriminal ya, itu pasti dosa gitu. Nah, tapi menariknya bahwa belum tentu loh hal yang tidak melanggar hukum atau tindakan kriminal atau sesuatu yang dianggap masyarakat salah dan sebaliknya sesuatu yang dianggap masyarakat benar itu adalah dosa atau bukan dosa gitu. Nah, kalau kita melihat ini dari apa yang dikatakan Alkitab gitu, pertama saya mengajak melihat terminologinya dulu gitu. Kalau di bahasa Ibrani ada banyak kata yang dipakai untuk merujuk pada kata yang diterjemahkan dosa di bahasa Indonesianya gitu. Saya ambil kata yang paling banyak itu kata hatat. Yaitu hatat. Ada di hatat.
ada di Kejadian 4 ayat 7, terus Kejadian 20 ayat 9, Keluaran 10 itu. Nah, kata ini tuh kata yang paling banyak digunakan dan memiliki arti meleset dari sasaran atau meleset dari apa yang harus dikerjakan dan jalan yang ditetapkan gitu. Nah, dari kata ini jadi kita bisa memahami bahwa sebenarnya dosa itu adalah melesetnya sasaran hidup manusia atau tindakan hidup manusia atau cara hidup manusia dari yang diinginkan Allah. Oke. Nah, Allah ini siapa gitu? Allah itu ialah penciptanya manusia. Nah, ini penting untuk digarisbawahi. Bahwa Allah itu sebenarnya sudah mempunyai tujuan manusia itu harusnya hidupnya seperti apa. Dan melesetnya manusia dari kehendak atau sasaran hidup menurut Allah itulah yang disebut dosa. Jadi dengan kata lain dosa juga dipahami sebagai gagalnya manusia memenuhi maksud Allah di dalam penciptaan. Ya. Nah, kalau di bahasa Yunani di Perjanjian Baru kata hatat ini punya makna yang sama dengan kata hamartia gitu. Okay. Biasanya kalau kita lebih akrab dengan istilah hamartia yang menyebut dosa, tapi artinya tuh sama. Okay. Ya, missing of a target, meleset dari sasaran. Nah, terus ini tidak berhenti di sini. Melesetnya manusia ini dimanifestasikan dalam 3 ini. Saya mengutip juga dari pemikirannya Pendeta Daniel Lukas bahwa manifestasi dosa ini ada dalam 3. Yang pertama itu status itu. Jadi dalam perspektif Alkitab, status posisi manusia yang telah jatuh dalam dosa setelah Kejadian 3 itu pada dasarnya memiliki sikap yang tidak percaya dan tidak taat kepada Allah gitu. Jadi posisinya itu adalah seteru Allah ini sudah. Okay. Nah, tapi penting digarisbawahi, manusia diciptakan sejalan, segambar dan serupa dengan Allah gitu. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa manusia adalah rekan kerjanya Allah. Yeah. Duta kemuliaan Tuhan. Nah, setelah kejatuhan itu manusia statusnya berseberangan atau menjadi seteru Allah. Jadi ini manifestasi dosa secara status. Yang kedua habitus. Nah, habit ya. Okay. Habit ini artinya apa? Kebiasaan. Nah, manusia ini punya kebiasaan memiliki kecenderungan dan dorongan untuk berbuat dosa. Jadi secara habit tanpa terkecuali, pasca kejatuhan manusia itu kehendaknya ditawan oleh dosa. Atau kita sebut ditawan menuju kepada kejahatan. Ini seperti tertulis dalam Kejadian 6 ayat 5, itu saya bacakan buat kita ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi sana Alkitab mengatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan pasca kejatuhan itu. Okay. Nah, itu dosa secara habitus. Jadi manusia tuh punya habit gitu. Nah, atau bisa dibilang naturnya sudah berubah gitu ya. Iya, pasca kejatuhan. Ini yang penting untuk digarisbawahi ya. Bukan manusia dicipta untuk berbuat dosa. Iya. Tapi bahwa pasca kejatuhan manusia punya habit berbuat dosa itu. Nah, terus balik lagi gitu. Yang disebut dosa ini bukan sesuatu yang melanggar hukum gitu. Tidak selalu. Contohnya apa? Iri hati gitu. Iri hati itu kan biasanya manusia punya dorongan untuk itu gitu. Tapi apakah menurut hukum di Indonesia itu melanggar itu kan belum tentu. Belum tentu, ya. Karena ini adalah dorongan yang belum berbuah pada tindakan. Ya. Gitu. Wah, aku benci, terus ada kamu melanggar pasal berapa? Kalau menyebar kebencian, nah itu baru ada. Gitu. Jadi sekalipun orang tuh iri hati nggak melanggar hukum, tapi menurut Allah, berdasarkan firman Tuhan itu adalah dosa gitu. Dan yang ketiga secara aktus itu yang umum ya, jadi dosa yang benar-benar dilakukan di dalam tindakan, secara konkret. Ya. Jadi dari agendanya tadi. Kecenderungan hati akhirnya berbuah kepada tindakan itu adalah aktus. Nah artinya
Menurut Alkitab kita bisa melihat bahwa dosa ialah pemberontakan terhadap Sang Pencipta yang dimanifestasikan dalam status, kemudian habitus, kecenderungan hati tadi, dan yang ketiga adalah aktus, yaitu aksi atau perbuatan nyata. Iya, iya. Kalau dari sini ya kayak setelah mendengarkan ini sebenarnya cukup jelas karena manusia itu sebenarnya desain awalnya itu tidak jahat harusnya. Kalau misalnya kita melihat misalnya kita lihat orang gitu ya bisa melakukan kejahatan yang mungkin luar biasa gitu ya, mungkin di mata manusia gitu ya itu jahat, udah titik jahat gitu, jahat banget gitu. Mungkin dari lahir udah jahat gitu kan. Gitu. Tapi kalau setelah melihat ini mungkin jadi kayak lebih ke ada sisi kasihannya juga karena kita sebenarnya sama juga gitu karena kita sedari awal kecenderungannya ya sama, juga jahat sih sebenarnya kecenderungannya berbuat dosa gitu sama seperti orang-orang yang lainnya. Betul. Oke. Mungkin pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin dari yang poin nomor 2 tadi ya, habitus atau kecenderungan gitu ya. Kenapa sih kok bisa kita itu jadi cenderung berbuat dosa atau jadi malah kecanduan gitu ya melakukan dosa gitu. Itu dia kok. Jadi sebenarnya ini mencangkup semua ya kok. Karena statusnya itu sudah berseberangan dengan Allah, itu menjadi setru Allah, maka kehendak manusia itu ditawan oleh dosa gitu. Nah, inilah akibat kejatuhan manusia itu. Nah, identitas ini sangat penting untuk kita lihat. Karena apa? Ini akan menjadi pemikiran dasar untuk kita menentukan sesuatu itu dosa atau enggak. Nah, itu yang menurut saya lebih relevan untuk melihat kita kenapa sih kok kita bisa kecanduan dosa gitu. Entah itu dari habitnya atau dari aktus yang kita lakukan itu membuat kita candu juga gitu. Jadi bukan selalu dari habit yang membuat kita kecanduan, tapi dari aktus yang memberi feedback kepada kita mungkin merasa enak atau apa. Itu bisa membuat kita kecanduan. Nah, saya ingin mengajak melihatnya gini. Dosa tidak sebagai, misalnya gini ya, kadang orang tuh membayangkan dosa itu adalah roh jahat gitu. Dosa adalah roh jahat. Roh jahat yang bisa menyerang gitu. Tapi kita coba lihat bahwa dosa ini adalah kehidupan manusia yang melenceng dari target tadi. Nah, kenapa sih kok orang tuh bisa melenceng dari target gitu? Yang pertama saya ajak lihat dari keprihatinan Dr. Daniel Lucas tadi, bahwa orang itu masalahnya adalah ketika memandang dosanya itu seperti apa. Atau dosa direduksi, misalnya kriminal sama dengan dosa gitu. Nah, beliau ini di bukunya juga sempat menyinggung satu kasus yang waktu itu rame ya. Ini selebriti, orangnya sudah tidak ada. Waktu itu rame ketika orangnya datang ke Surabaya, kalau nggak salah di Sutos, terus tiba-tiba dijemput polisi gitu. Karena kasus prostitusi. Lalu di dalam persidangan pengacaranya itu ngomong gini, semoga saya tidak salah ingatnya. Kenapa ini dipermasalahkan? Toh ini juga tidak merugikan satu pihak manapun gitu loh. Atau secara kita bisa terjemahkan gini ya, gini loh. Maksudnya ini juga bukan tindakan yang merugikan orang atau bukan kriminal yang seperti pencurian, perampokan, pembunuhan gitu. Nah, tapi misalnya kita melihat ya, hubungan seksual di luar pernikahan, apakah itu sesuai dengan apa yang didesain Allah gitu? Nah, itu kan masalahnya adalah dosa. Nah, jadi masalah pertamanya ini adalah bagaimana manusia melihat dosa itu gitu. Nah, disitulah akhirnya kita punya bahaya nih yang bisa membuat kecanduan adalah penolakan kita sebagai ciptaan gitu. Kita merasa bahwa hidup kita yang memiliki nilai kita sendiri. Kita menolak bahwa kita punya Allah sebagai pencipta yang menetapkan nilai dan kebenaran yang Dia berikan kepada kita. Nah, akhirnya kita kehilangan otoritas nih. Ya kan, Ko? Kita akhirnya menganggap bahwa tindakan ini tidak merugikan orang,
Iya, Oh, tindakan ini bukan kriminal. Ya udah deh, kita bisa lakukan terus membenarkan saja. apapun gitu ya. Nah, betul. Jadi karena pembenaran diri itu akhirnya kita candu pada dosa itu, gitu. Atau hal yang kedua kok, bisa jadi kita menganggap dosa itu sebagai sesuatu yang wajar gitu. Ya tipis-tipis lah bedanya sama yang tadi. Iya, iya. Ini akarnya juga karena melihat dosa itu tadi gitu. Misalnya lihat porno gitu, lihat pornografi. Duh, kenapa dosa? Toh juga semua orang melakukan itu. Terus ada yang beranggapan toh juga semua orang melakukan itu. Nah, gitu. Atau tidak semua lah, kebanyakan. Ya, gitu. banyak orang yang melakukan itu gitu ya. Iya. Iya, iya, iya. Atau akhirnya kan dianggap ya itu kan sesuatu yang umum gitu. Ya wis lah. Gitu. Ya wis lah gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya ya kita jadi berdamai aja. Tanpa sadar kita kecanduan dosa itu gitu. Banyak contoh lain lah, misalnya kata-kata kotor juga. Oh ya. Nah, kadang juga kalau enggak mesuh tuh enggak marem. Enak, ya. Ya ini nanti bisa jadi perdebatan panjang. Ini mungkin jadi tema sendiri. Bisa jadi tema sendiri tentang culture and bla bla bla. Tapi saya mau ajak lihat tentang ini, kecanduan dosanya nih kalau misalnya kita menganggap sebagai sesuatu yang wajar gitu. Akhirnya nilai itulah yang kita pakai gitu. Dan akhirnya kita kehilangan otoritas dan menganggap dosa itu sebagai hal yang wajar gitu. Ya akhirnya candu lah gitu. Ya. Nah yang ketiga yang saya sampaikan tadi kok, ini masalah aktus gitu. Nah, misalnya orang yang kecanduan yang paling gampang itu pornografi. Ya. Karena itu kan sudah diriset sedemikian rupa bahwa itu bisa menjadi candu. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya gitu. Kadang kenapa sih kok kita bisa kecanduan gitu? Ya kita merasa ketika kita berbuat itu enak nih buat kita. Makanya kita aduh mau lepas gak usah deh gitu. Nah tentu ini terkait juga dengan nilai yang pertama dan kedua tadi. Banyak hal lah, misalnya ada itu, ini yang sebenarnya agak tragis ya kok. Ada orang tuh yang akhirnya dia suka berhubungan seksual, tapi awalnya itu karena dia pernah dilecehkan gitu. Itu ada terjadi gitu. Dan sebenarnya itu menjebak dia juga karena bagi dia itu jadi pelepas stresnya gitu. I see. Jadi dia akhirnya merasa sulit untuk meninggalkan itu. Gitu. Karena menurut dia ini yang apa ya, yang menjadi mekanisme dia untuk bisa melepaskan stresnya. Kalau misalnya release, lagi pusing-pusingnya ya ini menurut dia ini gitu. Ya, jadi kadang juga faktornya juga bisa eksternal tuh. Nah, tapi itu yang harus kita lawan secara jelas itu. Dan kadang yang paling bahaya juga adalah rasa atau sikap menunda-nunda gitu. Sikap menunda-nunda. Besok wis. Belum kiamat tak tobat besok. Besok gurung juga. Sampai 4 tahun yang akan datang belum juga gitu. Kira-kira itu kok. Jadi itu namanya orang yang konsisten. Nah, konsisten. Besok. Nek ngomong besok ya besok gitu. Kalau ngomong besok ya besok. Iya. Oke. Jadi bisa lebih jelas ya orang kenapa kok kecanduan gitu. Mungkin yang paling gampang adalah apa? Ada reward yang langsung kita dapatkan ya kan, dari melakukan hal yang tidak baik, yang tidak benar gitu ya, yang berdosa. Makanya orang jadi kecanduan. Coba kalau nggak enak, ya nggak bakal lakukan ngapain gitu kan. Iya, ada faktor kan? Itu. Iya. Dan secara tidak langsung itu tadi. Gitu. Iya. Nah, terus Kak, setelah kita tahu nih, kenapa kok kita bisa jatuh ke dalam kecanduan. Nah, gimana caranya kita bisa lepas nih dari kecanduan dosa? Ya, sebenarnya yang perlu dipahami itu adalah posisi kita ya. Ini maksudnya sebuah ajakan yang nggak klise, tapi saya selalu menggaungkan bahwa kita harus mengingat posisi kita, siapa kita itu berdasarkan
apa yang diberitahu Tuhan gitu, apa yang difirmankan Tuhan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Tapi kita tuh diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahwa artinya defaultnya Tuhan ini punya tujuan buat kita hidup tuh seperti apa. Nah, firman Tuhan tuh tidak berhenti memaparkan bahwa manusia tuh jatuh dalam dosa dan udah binasa gitu. Enggak. Tapi Tuhan sendiri turun, dia datang menyelamatkan umat manusia gitu. Kristus menebus setiap orang percaya bukan tanpa tujuan. Nah, tujuannya itu adalah manusia dipulihkan. Kita bisa ngomong kepada tujuan manusia diciptakan. Jadi defaultnya manusia yang sudah rusak nih, yang sudah nggak sesuai nih sama jalan yang ditetapkan, meleset dari sasarannya Tuhan. Penebusan Kristus itu memanggil kita untuk kembali hidup di dalam track-nya Tuhan itu. Nah, jadi kita perlu sadar nih, kita siapa? Kita manusia berdosa yang telah ditebus Tuhan. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat. Sehingga seperti yang dikatakan Paulus di surat kepada jemaat Efesus pasal 2 ayat 10, bahwa kita dicipta untuk tujuan yang baik. Itulah tujuan yang dipulihkan, cara hidup yang dikehendaki Allah. Nah, praktisnya apa kok? Jadi ketika kita ingat itu, kita jangan menunda-nunda nih untuk keluar dari dosa. Jadi langkah praktisnya nggak hanya kita ingat gitu, tapi kita sadar gitu. Oh, karena kita tuh udah ditebus Kristus itu loh. Masa iya sih saya terus-terusan ada di dalam dosa? Bahkan kalau Alkitab tuh ngomongnya menurutku lebih dramatis gitu. Karena kan konteksnya waktu itu kan perang penjajahan ya. Jadi kalau orang yang kalah perang biasanya jadiin budak tuh. Ditawan dijadiin budak. Gitu. Dan Paulus juga, Tuhan Yesus ngomongnya bahwa kita yang jatuh dalam dosa itu adalah budaknya dosa. Artinya kita bisa bayangkan bahwa kita udah kalah perang, kita dijadikan budak, dan hidupnya ya mau nggak mau nurut sama yang menang itu tadi kan, dosanya itu tadi. Nah, penebusan Kristus itu sudah memerdekakan kita dari dosa gitu. Masa iya sih kita orang yang udah dimerdekakan mau hidup kayak orang dijajah? Untuk dijajah lagi. Kalau bahasanya Alkitab gitu. Jadi ingat-ingat bahwa kita tuh udah dimerdekakan Kristus. Jangan mau lagi kita hidup di bawah perbudakan dosa. Makanya itu kalau kita ketemu kesempatan untuk berbuat dosa atau kita lagi ada di dalam pergumulan dosa, sadar dan ingat itu gitu. Dan kita lari dari godaan itu. Misalnya nih, hal praktisnya ya, kalau pornografi gitu. Ini kan sekarang masalahnya adalah akses kita sangat mudah gitu. Kalau saya lihat di Instagram itu pernah ada meme tuh gini. Anak 90-an cari blue film gitu. Mereka masih harus carinya majalah atau CD, mengendap diam-diam gitu. Nah, kalau sekarang bahkan pornografi itu bisa diakses dimanapun sendiri gitu. Di mana-mana sudah ada wifi, internet di mana-mana. Nah, kita perlu sadar itu dan tindakan praktisnya kita harus putus aksesnya gitu. Jadi misalnya apa? Kalau ada satu remaja yang pernah sharing tuh, ini agak radikal sih ya. Jadi dia minta itu TV kabel diputus dari kamarnya gitu. Karena menurut dia, karena di sana nggak ada sensor gitu. Nah, adegan-adegan vulgar tuh kan ada kalau pakai TV kabel gitu. Ya dia sih sharing ya, saya nggak tahu pastinya gimana, tapi sampai gitu gitu. Nah, itu dia merasa itu sudah merusak dia gitu. Ya. Tapi misalnya kita pasti tahulah ya jalan-jalan yang lain, maksudnya nggak sampai lah kita memutus internet terus nanti gimana pakai WA-nya. Tapi kalau kita ada godaan, ya mari kita blokir aksesnya gitu. Jadi kalau saya sih pernah lihat
postingan-postingan itu kan memang sekarang juga marak ya. Kalau memang spesifik tentang pornografi memang sedang banyak juga campaign untuk melawan itu. Salah satu postingannya itu tentang komunitas itu adalah jangan dilawan, gitu. Jangan dilawan, tapi lari. Karena kalau maksudnya kalau dipikir-pikir ya, kalau dilawan itu kan berarti ada apa? Ada argumen di situ, ada diskusi mungkin kayak plus minusnya apa ya aku melakukan gitu mungkin gitu ya. Kalau melawan kan seperti itu maksudnya, kan ada perlawanan. Tapi kalau namanya lari, berarti kita sudah apa? Istilahnya ya say no aja, udah bye gitu, sudah nggak usah dilakukan gitu, nggak usah dipikir lagi melawan gitu, langsung lari. Dan itu menurut saya itu hal yang baik sih kalau memang konteksnya sih sesuai kalau pornografi atau yang lainnya mungkin bisa jadi juga ya, misalnya ada misalnya kesempatan untuk berbuat curang misalnya, ya kan? Apakah kita perlu bernegosiasi atau berdiskusi dulu gitu kan? Angkanya cocok nggak? Tuh. Ya kan? Banyak loh kok godaannya. Maksudnya ini nggak hanya bahas pornografi ya. Misalnya dalam bisnis nih gitu. Godaannya supaya kita menang tender gitu, atau biar usaha kita laku ya, kita mau curang gitu. Misalnya yang umum ya, buat nota kosong, memalsukan pembukuan. Nah, saya tuh keinget ada satu toko di Kediri yang dia pasang gitu. Ini sebenarnya tokonya nggak sepi sih, tapi dia pasang gitu. Tidak menerima pembelian dengan nota kosong. Ya, sebenarnya itu step yang sangat apa ya, baik loh. Gitu. Walaupun dia harus bertaruh ya, bisa kehilangan klien. Sepi gitu ya. Dalam tanda kutip menjadi lebih sepi gitu. Tapi kenapa sih orang Kristen kok harus takut? Tuhan tidak mungkin. Apakah Tuhan tidak tetap memberkati kita gitu, walaupun kita kehilangan klien kayak di masa itu? Nah, ngomong-ngomong nih kok tentang lari kok. Di 1 Korintus 5 ayat 8 itu ayat 18 ada sebuah, semoga saya tidak salah arti ini ya ayatnya, coba saya cek dulu. Ini tuh ada satu kata yang dipakai itu sangat menarik. Dalam godaan dosa itu Paulus kan mengatakan untuk pergi. Nah, ini kata di bahasa Inggrisnya yang dipakai itu flee, lari, kabur. Nah, jadi sebenarnya yang dikatakan Ko Hendy tadi bahwa kalau kita ketemu dosa, ya yang kita bisa lakukan adalah lari. Jadi benar, kalau kita mau melawan pornografi mungkin udah sangat hampir tidak mungkin ya, karena sudah bertebaran dimanapun. Yang bisa kita lakukan supaya tidak kecanduan atau terjebak dalam dosa itu ya kita lari gitu dari situ. Ya gitu kok. Dan banyak contoh lagi ya, dosa-dosa yang lain. Tentang curang, iri hati, gosip. Kalau ada orang yang ngajak gosip ya. Oh, gosip itu juga termasuk dosa ya? Harusnya iya ya, termasuk ya. Harusnya ya. Waduh, jangan-jangan banyak ini yang suka kok. Aku nggak nonton pornografi tapi suka gosip. Hati-hati. Atau iri hati. Iri hati juga iri bisa kecanduan ya. Bisa. Kita punya kebiasaan diri kita harus superior di atas orang. Oke. Jadi ketika orang lain ada nih orang lain tuh berhasil, terus dia merasa hidupnya nggak tenang loh. Terus ya, nah akhirnya gitu, karena kecenderungan iri hati itu dia berbuat yang lain gitu. Oh, maksudnya akarnya ya? Akarnya dari iri hati kan. Nanti bisa kemana-mana. Aktusnya bisa macam-macam, menjelek-jelekan, nyebar gosip. Kan iri hati itu bukan kayak dilakukan atau dikatakan kayak aku iri hati gitu kan, bukan. Jadi gitu. Bukan aktus itu. Iya, itu akarnya itu. Akarnya. Habitnya di situ. Iya. Terus Kak, ada ini enggak, ada cara lain atau ada pengingat lain enggak buat kita untuk bisa lepas nih dari kecanduan dosa gitu? Ya,
langkah lain ini yang saya dapatkan juga, kita mesti sadar kasih Kristus ya tadi. Dan Tuhan tuh mengajarkan satu tindakan penting gitu. Di Lukas 22 ayat 40 tuh Tuhan Yesus ngomong untuk berdoa kalau ada godaan gitu. Jadi persisnya ini saya bacakan ya, Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Terus ini lanjutnya, ketika Yesus sampai di tempat itu, dia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan masuk dalam pencobaan. Nah, jadi berdoa ini juga sebuah langkah yang bisa kita ambil gitu. Bahwa kita mesti sadar juga bahwa kita punya Roh Kudus gitu, yang menopang, yang menginsafkan kita gitu, yang mengingatkan kita juga ya. Kadang kita menganggap sepele nih tentang doa. Benar. Nah, apa nih langkah praktisnya? Atau mungkin gini Kak, kita tiap hari pasti kecenderungannya berbuat dosa ya. Mungkin sehari kita bisa doa sampai 50 sampai 100 kali mungkin. Iya kan, kalau ngomong soal kalau memang benar-benar kalau literal loh ya. Literal berdoa ya. Nah, tapi ini 100 kali sehari. Ini jadinya terkait kok dengan langkah yang selanjutnya nih. Nah, saya memberikan langkah yang ketiga itu adalah kita harus merespon dengan senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah. Ini Efesus 6 gitu. Waktu kapan hari itu saya menggali perikop ini tuh menarik gitu. Dalam konteksnya itu kan waktu itu imperialisme Roma gitu. Itu kan adalah yang paling ditakuti gitu di negara-negara jajahannya. Jadi image-nya tuh gini, kalau orang lihat tentara Roma lagi patroli, mereka itu akan sadar, kaget gitu. Wah, ini aku ada di dalam kekuasaan Roma gitu. Ini, nah kalau dari perspektif kita sebagai orang Romawinya, bangsa jajahan kita akan takut. Kalau mereka lihat tentara kita pakai seragam lengkap tuh berpatroli gitu. Nah ini jadi sebenarnya menunjukkan pada kita ketika Paulus tuh ngomong kepada jemaat Efesus untuk senantiasa mengenakan perlengkapan senjata Allah, bayangannya, imajinasinya itu adalah dosa itu kan sudah kalah nih oleh karya Kristus. Nah kalau kita jadi tentara dan kita berpatroli, dosa itu akan takut gitu loh. Jadi imajinasikan nih seperti bangsa yang sedang perang ya. Jadi sebenarnya doa tadi itu adalah salah satu step kita membangun kehidupan yang dekat dengan Allah. Dan ketika kita memakai perlengkapan senjata Allah itu, semestinya dosa itu akan takut gitu. Dan kita sebagai orang Romawinya, kita sebagai tentaranya, kita akan sadar terus bahwa kita adalah orang merdeka gitu loh. Kita berkuasa atas dosa. Nah, itu step ketiganya. Jadi terus jaga relasi untuk dekat dengan Tuhan gitu. Karena kedekatan dengan Tuhan itu akan menolong kita senantiasa sadar siapa kita, orang merdeka yang sudah dikasihi Tuhan, dipanggil untuk hidup selaras dengan Tuhan, dan selalu sadar bahwa kita telah menang atas dosa di dalam Kristus gitu. Nah, satu step lain ya kok yang bisa kita praktekkan gitu, itu adalah dengan mencari accountability partner gitu. Accountability partner. Jadi partner untuk saling menjaga rekan seperjuangan untuk melawan, atau kalau bahasa yang tadi kita sama-sama lari dari dosa gitu. Sharing dari satu rekan saya yang pernah bergumul di dosa pornografi itu, ada kakak KTB kami yang pesan gitu, kakak rohani, kamu cari partner gitu untuk sama-sama boleh lepas gitu. Jadi simpel, kalau kamu mulai tergoda gitu, misalnya mau nonton porno, telepon gitu, saling doakan gitu. Langkahnya agak terlalu rohani ya. Gitu. Tapi itu benar loh. Kalau cukup radikal. Iya, cukup agak frontal gitu. Tapi sebenarnya hal yang tidak disadari adalah ketika telepon, ketika dia saling ngobrol gitu, itu minimal perhatiannya teralih gitu.
Dan ya kita pasti yakin ya kuasa dosa pertolongan Roh Kudus itu nyata gitu. Atau misalnya nih, aduh aku sudah pengen itu tadi juga masih tentang pornografi. Ya udah ajak keluar ngopi gitu. Karena kalau di kamar sendirian Ya bisa out of control gitu. Dan lain sebagainya ya. Banyak yang kita bisa praktekkan, misalnya iri hati lah. Kita punya sparring partner untuk sharing, itu juga bisa Ya, kita ngobrol, lakukan. Nah, dan di Efesus 6 juga Paulus mengatakan ada poin bahwa untuk saling mendoakan di dalam jemaat itu adalah hal yang penting gitu. Iya. Jadi itu kok kira-kira saya memberikan 3 hal yang dapat kita lakukan untuk lepas dari kecanduan ya. dosa. Iya. Kalau yang poin yang terakhir itu Kak, kita bisa lakukan sebenarnya kalau memang kita sebagai jemaat GKI Resut gitu ya, itu punya yang namanya life group. Nah, ya kan? betul. Life group atau kalau di Resut ada friend. Nah, itu minimal di dalam komunitas itu kita tergabung di situ. Misalnya kita butuh didoakan, ya itu bisa melalui itu. Dan juga mungkin cari apa tadi yang partnernya untuk accountability partner tadi ya, untuk bisa mengingatkan itu ya bisa melalui komunitas ini. Soalnya kan ini orang-orang yang sudah anggapannya sudah dekat gitu, udah kita tiap minggu ketemu gitu kan, banyak sharing. Iya, banyak sharing juga, pasti lebih dekat gitu. Jadi nggak sembarang orang juga yang kita ajak sebagai partner gitu. Dan menurut saya sih ini sangat menarik Kak, karena makin kesini zaman itu makin serba abu-abu kalau menurut saya. Apa yang sekarang kita lakukan menurut kita itu nggak apa-apa karena banyak orang melakukannya. Ternyata Tuhan nggak suka itu, atau tidak sesuai dengan desainnya Tuhan awalnya seperti apa gitu. Dan makin kesini juga makin banyak mungkin alasan-alasan yang bisa dipakai untuk membenarkan apa yang kita lakukan gitu. Dan ujung-ujungnya kalau seperti itu ya kita makin melenceng sama yang Tuhan desain gitu ya. Betul. Makin berdosa. Mungkin bahkan kelihatannya kita orang yang dalam tanda kutip baik-baik saja gitu ya. Maksudnya secara reputasi mungkin ya udah baik-baik aja gitu. Cuman ternyata hal-hal abu-abu yang kita lakukan tadi ini ternyata nggak sesuai loh. Awalnya nggak kayak gitu loh. Gitu. Mungkin ada pertanyaan tambahan Kak jadinya. Maksudnya gimana caranya kita supaya kita makin tajam atau makin peka membedakan gitu, mana yang perbuatan yang ya ini nggak apa-apa, artinya nggak berdosa, nggak melenceng dari apa yang Tuhan mau, sama yang mungkin perbuatan dosa gitu. Nah itu gimana kira-kira? Amsal 1 ayat 7, pembukaan Amsal itu memberikan sebuah quote yang sangat bagus buat kita. Penulis Amsal itu ngomong gini, takut akan Tuhan ialah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sebenarnya penulis Amsal ini mau menulis loh gitu. Hidup yang bijak adalah hidup yang takut akan Tuhan gitu. Jadi termasuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Itu core-nya adalah takut akan Tuhan. Nah, maksudnya apa takut akan Tuhan? Ya kita harus mengenal dulu dong Tuhan ini maunya apa gitu. Tuhan kehendaknya apa sih dalam kehidupan kita? Nah, kalau saya ngomong ya tidak lain kita bisa mengenalnya ya dari firman Tuhan gitu. Karena keprihatinan Pendeta Daniel Lukas tuh sangat benar bahwa di masa sekarang tuh dosa itu direduksi gitu. Baik itu maknanya maupun praktisnya gitu. Orang yang memiliki habit kejatuhan, yang habitnya sudah tercemar dosa, bahkan juga
tidak kalah pintar mencari pembenaran gitu benar, loh. benar. Dan bisa masuk akal loh kalau Iya betul. atau ayat Alkitab loh Nah, bisa bahkan loh. ayat Alkitab pun bisa Iya. dipakai gitu. Tapi ya satu hal itu tadi, bahwa kita harus mengasah dan menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan untuk kita semakin mengerti Iya. kehidupan yang sesuai dengan keinginan Tuhan itu gimana. Walaupun pada praktisnya memang kita tidak sempurna, tapi kita harus ingat, kita yang ditebus ini ada dalam fase sanctification. Kita masih menanti pengudusan yang sempurna gitu, glorifikasi dari Allah di akhir zaman. Nah, tugas kita kan masih berperang nih, melawan kejahatan gitu yang masih ada di dunia dan yang masih ada di dalam natur keberdosaan kita. Jadi ibaratnya lah kok gini, misalnya aku Hendy dengan pasangannya, disebut enggak ya? Nggak usah ya. dengan pasangannya gitu. Okay. Gimana cara aku Hendy semakin ngerti apa yang diinginkan pasangannya gitu, apa yang disukai pasangannya? Pasti tanya-tanya dong. Nah, tanya-tanya kan itu adalah satu tahap untuk semakin mengenal, membangun relasi gitu. Akhirnya setelah pacaran sekian lama, kedekatan tuh semakin terjalin, kita semakin ngerti nih. Oh, dia nggak suka makan apa. Oh, dia itu kalau misalnya ngomongnya enggak gini tuh artinya apa gitu. Iya. Nah, sebenarnya sama, kita kedekatan kita dengan Tuhan itu akan membangun kepekaan kita dan pengertian kita terhadap apa yang benar dan tidak menurut Tuhan itu tadi. Iya. Jadi sebenarnya jawabannya sesimpel itu ya, deket tau sama Tuhan gitu. Betul. Nanti akan hikmatnya itu akan turun sendiri. Kita jadi bisa membedakan gitu ya. Yang baik dan yang tidak menurut Tuhan. Iya. Wah, pembahasannya sebenarnya cukup straightforward, maksudnya cukup lurus gitu ya. Tidak usah kemana-mana. Dan pastinya saya berharap kita semua boleh belajar banyak di hari ini. Kalau saya sendiri memang banyak belajar di hari ini karena sebagai pengingat juga bahwa kita sebagai manusia naturnya memang sudah jatuh dalam dosa. Jadi cenderung juga untuk melakukan dosa, tapi ingat kita bukan orang-orang yang tertawan lagi, kita sudah dibebaskan dari dosa. Sekarang tugas kita adalah hidup sebagai orang yang bebas, orang yang merdeka. Betul. Gitu ya. Dan terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Oke, mungkin ada apakah kata-kata hari ini, kata-kata hari ini dari Kak Hosea mungkin? Kata-kata hari ini, saya sih mengajak kita semua untuk semakin menilai zaman ya, karena semakin sekarang dosa yang direduksi itu nyata gitu. Ya, marilah kita kembali kepada pemikiran benar dan salah menurut Tuhan, sehingga hidup kita juga bisa selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan, dan jangan sampai kita candu sama dosa karena kita salah mengerti apa itu dosa. Kita bikin definisi dosa sendiri, kemudian ya marilah kita terus berjuang gitu. Kalau sekarang kita ada yang masih bergumul dengan dosa apa, kita adalah rekan perjuangan kok gitu. Maksudnya saya yakin hamba Tuhan, pendeta, semua perangnya juga sama. Semakin mengenal Tuhan, meninggalkan dosa, hari lepas hari semakin serupa Kristus. Gitu Mantap aja. sekali Kak Hosea. Terima kasih Kak Hosea buat penjelasannya. Ya, terima kasih juga Ko Hendy. Ya, siap. Menemani di sini. Oke, sebelum kita tutup, boleh Kak Hosea mimpin dalam doa penutup? Ya, mari kita bersama berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau boleh mengingatkan kami kembali tentang dosa. Biarlah kami sadar Tuhan bahwa Engkau menghendaki kami untuk hidup selaras dengan apa yang telah Engkau kehendaki. Biarlah kami sadar untuk menjadi orang merdeka sehingga kami boleh meninggalkan dosa-dosa kami, sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Kristus, kembali kepada tujuan penciptaan untuk hidup kami memuliakan Tuhan dan menjadi rekan kerja Tuhan.
Terima kasih untuk kasih setiamu, berkatilah setiap kami, agar kami semakin hari semakin membenci dosa dan semakin mencintai Kristus. Terpujilah namamu ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Oke, amin. Terima kasih kalau saya buat doanya. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu yang sudah menonton pendalaman ajaran pada hari ini. Kiranya kita semua boleh terberkati melalui pendalaman ajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pendalaman ajaran yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.